Kita sering melihat anak-anak diberikan gadget oleh orang tuanya. Memang gadget tersebut memiliki banyak efek positif, namun ternyata gadget tersebut jika dipakai dalam jangka waktu yang lama memiliki efek negatif juga untuk kesehatan anak loh. Mau tahu? Mari kita bahas. Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas nih tentang pengaruh buruk dari penggunaan gadget terhadap kesehatan anak. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dan berbagai jenis teknologi modern telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Nah, pemanfaatan teknologi tidak mengenal batasan usia, melibatkan pengguna dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Gadget memiliki dampak positif pada perkembangan pola pikir anak-anak, merancang strategi dalam permainan, dan meningkatkan kemampuan otak kanan. Namun, di balik kelebihan tersebut, penggunaan gadget juga ternyata dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Yang pertama, dampak kesehatan mata. Nah, biasanya anak yang menggunakan gadget umumnya selalu terfokus pada satu objek saja dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pencahayaan yang kurang baik tentunya bisa mengakibatkan efek samping pada mata anak-anak. Kelainan pada mata anak yang biasa terjadi seperti digital eye strain, di mana menurut American Optometric Association, kondisi ini yang melibatkan gejala visual dan okular yang muncul akibat penggunaan gadget yang berkepanjangan. Hal ini ditandai dengan mata kering, gatal, mata berair, penglihatan yang kabur, dan sakit kepala. Gejala non-okular yang terkait dengan ketegangan mata meliputi leher kaku, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri punggung. Dampak yang kedua adalah obesitas. Pemakaian gadget yang terus berkepanjangan dapat menyebabkan obesitas pada anak dan remaja melalui peningkatan makan sambil nonton, pola makan kalori tinggi rendah nutrisi, dan iklan makanan yang dapat mempengaruhi keinginan anak untuk makan. Selain itu, pola makan yang meningkat dan tidak teratur serta berkurangnya durasi tidur. Pada satu penelitian, satu kelompok anak secara acak mengurangi penontonan televisi dan penggunaan komputer mereka sebanyak 50% dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mengurangi penontonan televisi atau penggunaan komputer. Hasilnya didapatkan bahwa kelompok intervensi mengalami penurunan Body Mass Index atau BMI. Dampak yang ketiga adalah ketergantungan. Ketergantungan gadget akan membuat anak tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat berdampak psikologis terutama krisis percaya diri pada anak dan menghilangkan ketertarikan pada aktivitas bermain dengan teman-temannya di luar. Nah, hal ini yang akan membuat anak lebih bersifat menyendiri. Selain itu, kecanduan internet ini juga dapat menyebabkan gangguan psikologis kondisi individu, baik mental maupun emosional, dan gangguan perilaku. Dampak yang keempat adalah gangguan tidur. Paparan blue light yang berlebihan di malam hari dapat membuat anak lebih sulit tidur. Ini termasuk pemakaian laptop, tablet, smartphone, dan televisi, semuanya memiliki layar yang memancarkan cahaya biru. Selain itu, blue light ini dapat mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Gangguan tidur dapat berdampak negatif pada konsentrasi, suasana hati, dan performa pembelajaran anak. Pada satu penelitian, anak yang diberi waktu nonton TV, bermain gadget, dan video game dihubungkan dengan lama tidur yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak.
Dampak yang kelima adalah mempengaruhi perkembangan otak. Pada satu artikel, lamanya waktu yang dihabiskan di depan layar telah dikaitkan dengan pengembangan bahasa yang lambat dan executive functioning atau kemampuan individu untuk memulai inisiatif, beradaptasi, mengatur, memantau, dan pengendalian proses informasi dan perilaku menjadi yang kurang baik. Nah, dalam satu penelitian anak-anak usia 8 hingga 12 tahun ditemukan bahwa semakin lama mereka menghabiskan waktu di depan layar dan semakin sedikit waktu yang dihabiskan untuk membaca, mengakibatkan penurunan hubungan antara bagian otak yang mengendalikan pengenalan kata dengan kemampuan bahasa dan kontrol pikiran. Dampak yang keenam, mengurangi interaksi. Gadget mengurangi perkembangan interaksi anak. Daripada keluar dan bersosialisasi dengan anak-anak lain, anak akan lebih suka tinggal di rumah dan bermain gadget mereka. Beberapa orang tua melihat teknologi sebagai sesuatu yang membantu mereka saat mereka sibuk dan tidak punya waktu untuk mengawasi sang anak. Namun, mereka gagal menyadari bahwa anak itu menjadi jauh dari dunia di luar rumah. Anak-anak seharusnya lebih banyak bermain bersama temannya daripada bermain gadget sendiri di rumah. Dampak yang ketujuh adalah perilaku agresif. Perilaku agresif melibatkan pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan. Perilaku agresif ini muncul ketika anak merasa terganggu saat bermain dengan gadget. Anak menghabiskan waktu yang sangat lama untuk bermain, dan jika orang tua atau orang dewasa mengingatkannya, maka anak akan menunjukkan perilaku agresif, baik secara fisik maupun verbal. Nah, perilaku agresif verbal terjadi ketika anak merespons orang dewasa dengan berteriak dan menangis. Selain itu, anak juga melakukan perilaku agresif fisik dengan cara memukul dan menendang ketika perilaku agresif verbalnya tidak membuat orang tua memahaminya. Perilaku ini juga dipengaruhi dari konten sosial media yang menyediakan adegan kekerasan. Nah, solusi yang bisa kita ambil dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan membatasi anak dalam menggunakan sistem informasi gadget. Figur orang tua memiliki peran sangat penting dalam mengawasi anak dalam bermain menggunakan gadget. Memberikan waktu untuk anak bermain di luar, serta memberikan jadwal anak saat bermain gadget, agar tidak mengganggu dalam perkembangan sosial anak usia dini. Nah, demikian video tentang beberapa pengaruh buruk dari penggunaan gadget dalam jangka waktu yang lama terhadap kesehatan anak. Semangat untuk para kita orang tua dalam mengawasi anak-anak kita. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!